Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Dwi Saputri. Saya merupakan ahli gizi di Puskesmas Berseri Pangkalan Kerinci dari Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Di sini saya ingin memperkenalkan program inovasi saya dengan nama kelas chatting atau kelas pencegahan stunting, dan memiliki nama spesifikasi lainnya adalah kelas chatting sama pacar, dengan kepanjangannya adalah kelas pencegahan stunting di situasi masa pandemi COVID-19 secara virtual. Baiklah, di sini saya akan mensosialisasikan kelas chatting sama pacar, di mana itu merupakan singkatan dari kelas pencegahan stunting di situasi masa pandemi COVID-19 secara virtual. Sebelumnya, apakah Bapak Ibu dari peserta kelas chatting ini sudah paham tentang stunting ataupun sudah mengenal istilah stunting itu apa? Karena kan biasanya di Posyandu kita sering dengar ada anak stunting ataupun stunting. Nah, stunting itu merupakan sebuah kondisi di mana tinggi badan anak, di mana perbandingan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya di usia yang sama itu berbeda tinggi badannya. Misalnya anak yang A usia 2 tahun dan anak yang B itu usianya 2 tahun. Ternyata anak A lebih pendek dibandingkan dengan anak B gitu. Nah, apa sih penyebabnya terjadinya stunting itu? Kenapa kok bisa anak yang A tadi lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang B padahal usianya sama-sama 2 tahun? Ternyata penyebab yang terbesarnya adalah karena kurangnya asupan gizi yang diterima oleh janin di masa kandungan sampai bayi ataupun balita kita berusia 2 tahun. Jadi penyebab stunting ini bukan suatu hal yang berlangsung sebentar. Misalnya anak sudah tidak mau 3 hari tidak makan terus mengalami stunting, bukan, tetapi dia sudah dari dalam kandungan ibunya kekurangan asupan gizi dan berlanjut setelah anak itu lahir, misalnya tidak disusui secara eksklusif, kemudian cepat dikasih makan, dan di usia 2 tahun dia sudah menunjukkan gejala stunting itu sendiri. Nah, kalau dibiarkan berkelanjutan, dampak stunting itu sangat besar terhadap balita kita ataupun anak-anak kita. Nanti akan nampaknya itu di waktu dia mulai masuk sekolah dasar dan juga waktu dewasa, di mana pada dia sekolah dasar itu ataupun pada saat balita, dia daya tahan tubuhnya juga tidak sebagus yang anak-anak normal lainnya. Kemudian pada usia dia sekolah dasar, untuk pengetahuannya, untuk perkembangan kognitifnya itu terhambat. Jadi dia lebih lambat untuk menerima pelajaran dibandingkan dengan anak yang normal status gizinya. Sedangkan pada dewasa kemungkinan dia nanti akan mengalami penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pola makan, misalnya penyakit asam urat, penyakit diabetes, jantung koroner, karena dia mengalami stunting di masa kecilnya. Tapi Bapak Ibu, di sini stunting bisa kita cegah bersama-sama, makanya tidak bisa dicegah sendiri, misalnya dicegah oleh ibunya saja, tapi semua lintas program dan lintas sektor harus membantu untuk pencegahan stunting ini. Di sini pencegahan stunting dapat kita lakukan. Yang pertama, Bapak Ibu harus memberikan ASI eksklusif pada bayi ibu dari mulai lahir sampai dia berusia 6 bulan. Jadi cuma boleh ASI aja, nggak boleh ditambahkan air putih aja, tidak boleh, apalagi makanan atau minuman lain selama masa 6 bulan itu. Selanjutnya kalau dia sudah 6 bulan, umur 6 bulan, barulah kita berikan MPASI atau makanan pendamping ASI. Itu diberikan selama 2 tahun. Jadi ada tahap-tahapnya. Nanti pada video-video pembelajaran selanjutnya saya akan menjelaskan apa-apa saja jenis MPASI sesuai dengan umurnya, takarannya berapa, frekuensi pemberiannya berapa. Nanti kita jelaskan di video selanjutnya. Kemudian stunting juga dapat dicegah dengan mengakses air yang bersih dan fasilitas sanitasi yang bersih. Jadi tidak buang air besar sembarangan, misalnya tidak membuang air besar di sungai ataupun minum air sungai, tapi menggunakan air yang benar-benar bersih. Terjaga kualitas airnya. Kenapa? Karena pada air yang kotor ataupun yang tidak sesuai dengan kualitasnya mengandung bibit-bibit penyakit yang dapat mengganggu sistem pencernaan tubuh ataupun juga penyerapan dari zat-zat gizi tadi. Jadi ada bisa kecacingan. Jadi yang makan nanti yang
zat-zat gizi yang bagus itu dimakan oleh cacing ya, bukan menjadi darah daging ke anaknya. Kemudian pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu hamil. Seperti yang saya katakan bahwa stunting ini dapat terjadi pada masa di dalam kandungan. Jadi ibu-ibu hamil yang kek, kurang energi kronis juga harus kita berikan pencegahan stunting sejak mereka mengalami kehamilan. Kemudian memantau pertumbuhan balita di posyandu. Jadi kenapa penting kita harus setiap bulannya ke posyandu? Jangan setelah diimunisasi sampai usia 2 tahun kita nggak mau lagi ke posyandu, itu salah. Sasaran posyandu kita adalah di bawah 5 tahun. Jadi nanti di situ kita dapat mengetahui perkembangan anak, pertumbuhan anak, apakah sesuai dengan umur. Jangan nanti sudah lama tidak posyandu kita ketahui bahwa berat badan anak kita ternyata tidak sesuai dengan umurnya. Oke. Nah, kelas chatting itu sendiri adalah merupakan program inovasi gizi dalam rangka untuk pencegahan angka stunting di wilayah kerja Puskesmas Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, yaitu dengan cara memberikan pendidikan kesehatan, terutama pendidikan gizi kepada sasaran-sasaran siapa sih yang bakal menjadi stunting nantinya, yaitu balita 2T atau yang tidak naik berat badannya 2 bulan berturut-turut, kemudian balita yang jelas di KMS-nya itu berada di garis merah, kemudian balita gizi kurang dan stunting itu sendiri, serta ibu hamil kek yang mengalami kekurangan energi kronis. Kalau kita biarkan, nanti ibu kek ini akan melahirkan bayi berat badan rendah atau BBLR. Nah, selanjutnya BBLR yang tidak ditangani ataupun diberikan asupan yang sesuai nanti akan mengalami balita stunting. Jadi kita putus mata rantai stuntingnya dengan melakukan pencegahan, karena pencegahan lebih bagus daripada dia sudah ditemukan stunting, itu lebih susah untuk membuat dia kembali normal lagi lebih lama. Kemudian di sini ada saya mau menjelaskan kelas chatting sama pacar. Jadi kelas chatting sama pacar tadi adalah pencegahan stunting di situasi masa pandemi secara virtual. Jadi maksudnya gini, sebelumnya saya melakukan kelas chatting ini di dalam kelas atau pertemuan, tetapi karena kita Pelalawan sebagai zona merah yang berada di level PPKM level 4, jadi kita lakukan secara virtual, makanya muncul singkatan kelas chatting sama pacar. Filosofinya ibu hamil ditemani oleh sang suami datang ke kelas chatting, berarti itu pacarnya ya, pacar sah. Dan kalau ibu balita dan balita itu bersama, mereka berpasangan saling menjaga kebutuhan dan pola makannya. Jadi itu maksudnya. Di sini ada alur kegiatan kelas chatting. Nah, dulu di masa normal yang seperti saya katakan bahwa kegiatan kelas chatting ini berada di dalam kelas atau pertemuan. Jadi pada tahap persiapannya itu adalah mencari dulu sasaran balitanya, yang mana ada 2 sasaran resiko stunting itu yang tadi saya katakan, balita dan ibu hamil. Balita yang mana? Yaitu 2T, BGM, balita gizi kurang, balita gizi buruk maupun balita pendek. Dan ibu hamil yang diukur lilanya itu kecil dari 23,5. Nah, ini sebelumnya dirujuk dulu ke klinik sanitasi gizi, klinik gizi untuk diukur, diverifikasi lagi apakah benar berat badan, tinggi badan yang sudah diukur di posyandu tadi, dan ditentukan status gizinya. Jika mereka memang suspek ke stunting, mereka diikutkan ke kelas chatting. Nah, nanti para kader yang telah merujuk tadi memberitahukan tempatnya di mana, jadwalnya di mana, melalui koordinasi dengan pihak puskesmas. Pada tahap pelaksanaan, itu kegiatannya berupa bentuk kegiatan kita di dalam kelas chatting itu sendiri. Yang pertama adalah pengisian buku pemantuan pertumbuhan balita. Yang peserta kelas chatting itu saya berikan buku khususnya. Jadi saya ada di sini membuat bukunya, buku khusus untuk peserta kelas chatting, didampingi juga dengan buku KIA terbaru, karena buku KIA terbaru itu menurut saya lengkap, apalagi untuk pencegahan stunting ini. Kemudian selain kita mengisi berat badan, tinggi badan, kita juga melakukan pemeriksaan kesehatan kepada para balita kita. Di sini ada untuk pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut yang dilakukan oleh dokter gigi dari puskesmas kami, Puskesmas Pangkalan Kerinci.
Kemudian kegiatan penimbangan dan pengukuran berat badan tinggi badan itu dilakukan oleh kader. Jadi kader membantu kami melakukan dan memfasilitasi kegiatan kelas chatting ini, dan juga pihak ketiga kami dari perusahaan APR dan EMP Bentu Limited. Pendidikan kesehatan yang kami berikan diantaranya, jadi kami sudah ada memiliki jadwal-jadwal per bulannya pendidikan kesehatan atau gizi apa yang akan kami berikan. Yang pertama ada penyuluhan tentang ASI eksklusif, tentang PHBS, tentang 5 pilar kesehatan melalui STBM, dan juga konsultasi gizi, dan juga demo memasak. Nah, demo memasak ini lebih sering dilakukan oleh pihak APR. Jadwal kegiatan, karena Puskesmas Pangkalan Kerinci memiliki 3 wilayah kerja, yaitu Kelurahan Kerinci Timur, Kerinci Kota, dan Kuala Terusan. Jadi ketiga wilayah ini kami melakukan kegiatan kelas chatting di minggu keempat setiap bulannya. Jadi hari Selasa di minggu keempat itu untuk Posyandu ataupun wilayah kerja Kerinci Timur. Kalau yang kota itu setiap Rabu di minggu keempatnya, dan Kuala Terusan di setiap Kamis di minggu keempatnya. Tempat pelaksanaannya, kalau di timur itu kita melakukannya di Posyandu, Kamboja atau Ardes, sedangkan di Kerinci Kota kita melakukannya di Posyandu Teratai, dan Kuala Terusan kita melakukannya di Posyandu Kuala Terusan. Memang kadang kita menyesuaikan jadwal ini dengan situasi pandemi saat ini. Tidak menutup kemungkinan jadwal yang sudah saya bikin ini dapat berubah-ubah. Tetap kita kembalikan lagi dan kita komunikasikan lagi kepada kader sebagai perpanjangan tangan kami untuk memberikan informasi ke pasien ataupun peserta kelas chatting kami. Ini adalah dokumentasi kegiatan kelas chatting kami baik sebelum pandemi maupun setelah kita ditetapkan sebagai level 4. Sebelumnya di sini adalah dokumen kegiatan penjaringan Bangkeling. Bangkeling ini pada awalnya adalah penimbangan keliling, program inovasi sebelum adanya kelas chatting. Jadi di sini baru hanya mengumpulkan sasaran-sasaran untuk peserta kelas chatting. Nah, kelas chatting itu sendiri merupakan wadah untuk para peserta yang telah dijaring dari Bangkeling maupun dari Posyandu ataupun juga rujukan dari Puskesmas. Di sini kita dapat lihat ada Bangkeling bersama pihak Indomaret dulu pernah kita lakukan, dan kita juga memiliki forum komunikasi kader di mana pada saat itu kita juga membicarakan tentang sosialisasi kelas chatting ini, siapa saja kader yang terlibat dan bagaimana teknisinya di lapangan. Pihak PKK juga membantu dalam kegiatan kelas chatting ini sebagai pembina maupun juga memfasilitasi kami dalam kegiatan kelas chatting. Nah, ini adalah kegiatan demo memasak yang dilakukan oleh pihak APR pada waktu itu untuk membuat menu-menu yang menarik bagi balita maupun juga ibu hamil agar mau mengkonsumsi ataupun diterapkan di rumah tangga masing-masing. Kemudian pemberian bantuan PMT itu pemberian makan tambahan dan juga bibit tanaman yang dibantu oleh pihak APR. Di dalam kelas chatting seperti yang saya katakan tadi, di sini ada pemberian materi pendidikan kesehatan ataupun gizi juga, pemeriksaan kesehatan ibu dan hamil, pemeriksaan mata pada balita, kemudian monitoring berat badan dan tinggi badan. Jadi indikator keberhasilan dari kelas chatting ini selain terjadinya perubahan pengetahuan juga perubahan perilaku. Perubahan perilaku kami ukur dari adanya perubahan peningkatan berat badan setiap bulannya. Nah, ini kegiatan kelas chatting bersama APR dan pihak EMP sebagai sektor ketiga yang memfasilitasi kegiatan dari kelas chatting ini. Mereka memberikan bantuan paket gizi, kemudian bantuan PMT juga, bantuan demo masak, dan pemberian bibit tanaman. Sebelumnya kelas chatting ini dilakukan dalam bentuk pertemuan. Seperti yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya. Tetapi karena Pelalawan itu ditetapkan sebagai zona merah PPKM dengan level 3, maka kami di sini membuat kelas chatting secara virtual. Maka itu tadi saya singkat dengan kelas chatting sama pacar. Yang filosofinya maksudnya balita ini kan ditemani oleh ibunya. Jadi itu kita anggap pacar yang dunia akhir yang dapat merubah perilakunya. Kemudian ibu hamil, pacarnya ya suaminya. Ada juga dia mengantarkan ibu-ibu hamil yang kek tadi untuk mendengarkan kelas chatting ini.
Kelas chatting itu sendiri, kelas chatting sama pacar itu sendiri tadi saya ulangi lagi, kelas pencegahan stunting di situasi masa pandemi COVID secara virtual. Jadi pada level 3 kita lakukan secara virtual, di mana menggunakan Google Meet maupun juga Zoom. Para kader memfasilitasi di posyandu masing-masing. Jadi pasien-pasien tadi yang dari berbagai posyandu itu dikumpulkan di posyandu dia masing-masing. Para kader lah yang memfasilitasi kegiatan visi atau virtual conference. Satu posyandu menggunakan satu aplikasi virtual yang memperlihatkan kader beserta peserta lagi melaksanakan kegiatan pengukuran berat badan dan tinggi badan, dan selanjutnya nanti diberikan pendidikan kesehatan yang didengarkan secara daring. Post-test, kegiatan proses untuk mengetahui perubahan pengetahuan itu ditunjuk langsung. Jadi pihak puskesmas menunjuk misalnya posyandu teratai, pilih salah satu ibu hamil ataupun ibu balita untuk mengulangi pesan yang telah disampaikan. Selama kegiatan ini kita juga harus mematuhi protokol kesehatan. Semuanya harus wajib menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan. Pada level keempat, semua kegiatan itu dilakukan melalui WhatsApp grup saja. Semua share video itu tidak dilakukan secara daring, tetapi dikirimkan langsung di dalam grup kelas chatting kita. Sedangkan pengukuran berat badan dan tinggi badannya, jika memang komit untuk melakukan secara prokes ketat, kita bisa mengunjungi pasiennya. Tetapi jika tidak memungkinkan, bisa kita tunggu masa pandemi ini agak berangsur turun ke zona lebih rendah, kita bisa melakukan secara daring maupun juga tatap muka. Kita doakan saja semoga pelalawan bisa kembali lagi ke zona yang lebih aman dan kita bisa tatap muka lagi. Post test di level 4 bisa kita berikan juga di dalam WhatsApp group. Stunting, cegah stunting itu penting. Cegah stunting sejak dini untuk generasi yang lebih baik. Baiklah, demikianlah pemaparan dari saya tentang kegiatan kelas chatting ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dengan mentor-mentor kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.